Shalom semua berbahagia hari ini. Shalom Pak. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Digambarkan seperti tubuh tanpa roh, ya mati gitu. Demikian juga iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Maksudnya adalah bahwa iman itu harus nyata dari perbuatan. Iman itu harus terwujud nyata, terrefleksi dalam perbuatan. Iman itu harus kelihatan buahnya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan khotbah dengan judul buah iman. Nah, hari ini saya juga akan menyampaikan khotbah terkait dengan buah iman bagian yang kedua. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ibrani 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, di situ saudara perhatikan baik-baik Alkitab saudara. Kalau kita cermati, kalau kita baca bahwa Ibrani pasal 1 sampai ayat 6, pasal 11 ayat 1 sampai 6, kemarin kan bahwa buah iman itu orang yang beriman itu membuahkan pengharapan, ya kan? Lalu membuahkan persembahan yang terbaik. Maka pada ayat 7 sampai ayat 12 ini paling tidak juga ada 3 lagi buah dari iman itu. Yang pertama saudara, yaitu iman membuahkan ketaatan. Ayat 7 dan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saya ulangi, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah saudara, ayat 7 dan 8 memberikan pengertian kepada kita semua, memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa iman itu membuahkan ketaatan. Ya, iman itu membuahkan ketaatan. Ayat 7 berbicara tentang Nuh. Ya, Nuh. Karena iman, Nuh taat ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Menarik sekali karena penulis Ibrani mengatakan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah, sesuatu yang belum kelihatan itu apa? Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan 22, itu Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena Allah akan menghukum dunia dengan air bah. Jadi ada 2 hal yang bagi Nuh itu belum kelihatan ketika membuat bahtera. Tentu itu. Lalu yang kedua adalah air bah.
Tuhan akan menghukum manusia dengan air bah. Itu sesuatu yang belum kelihatan bagi Nuh. Namun demikian, saudara, ketika Tuhan memerintahkan demikian, kalau saudara membaca di ayat yang ke-22, Kejadian pasal 6 itu dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu terkait dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, detail-detail terkait dengan pembangunan Bahtera itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang melakukan sesuatu, diperintahkan sesuatu, itu jelas gitu ya. Maka kalau kemudian orang itu melakukan, ya itu wajar gitu. Tetapi dikatakan ini sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang belum pernah ada, kira begitu kan. Tapi dikatakan di situ no, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi apa? Tidak ada pembantahan, tidak ada perlawanan sedikit pun. Nuh melakukan perintah itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tantangan dalam tentu ketika Nuh membangun Bahtera itu, tantangannya tidak mudah. Baik mungkin tantangan dari diri sendiri yang memang juga tidak memiliki pengalaman dalam membangun Bahtera, mungkin juga tantangan dari keluarganya. Terlebih mungkin juga tantangan dari masyarakat pada waktu itu. Nuh, kamu buat apa? Itu untuk apa? Mungkin Nuh juga bercerita, saudaraku, Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Saya harus membuat Bahtera ini supaya selamat nanti. Maka kalau saudara mau selamat, bergabunglah dengan saya. Mungkin seperti itu. Dan Alkitab menceritakan tidak ada seorang pun selain keluarga Nuh yang masuk dalam Bahtera. Kan artinya apa? Tidak ada orang yang mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat Nuh pada waktu itu. Barangkali yang terjadi bahwa sebaliknya Nuh dicemooh, Nuh diolok-olok, Nuh dibully habis-habisan barangkali. Saudaraku, namun demikian Nuh hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia tekun membangun Bahtera itu sampai semuanya jadi. Dan sampai pada akhirnya hujan turun, air bah itu turun. Saudaraku, banyak penafsir yang mengatakan bahwa lamanya Nuh membuat Bahtera itu kurang lebih 120 tahun. Hanya itu penafsir yang mengatakan begitu. Tapi tafsiran itu kemudian diralat, direvisi, dikoreksi oleh Dr. Abraham Pak. Sebetulnya Nuh membangun Bahtera tidak sampai 120 tahun, tetapi mungkin kurang lebih kalau dihitung dari masa Wahyu itu turun, ya, masa Nuh hidup, masa Nuh melahirkan anak, itu sekitar 98 tahun Nuh membuat Bahtera. Intinya saudara, cukup lama bagaimana Nuh mempersiapkan Bahtera itu. Saya tidak bisa membayangkan apa pergumulan yang dialami Nuh pada waktu itu, antara terus mengerjakan Bahtera itu atau berhenti, antara terus mentaati apa yang menjadi kata Tuhan itu atau berhenti. Barangkali ada frustasi, barangkali juga ada banyak mungkin yang berkecamuk dalam benak Nuh. Tetapi Alkitab mengatakan, bahkan penulis Ibrani mengatakan Nuh itu digolongkan kelompok orang-orang yang beriman, karena dia taat akan perintah Allah. Lalu yang kedua Abraham di ayat 8 itu. Abraham, kita bisa lihat di sana, ketika ia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, untuk meninggalkan kampung halamannya, pergi ke satu tempat yang belum dia ketahui. Dikatakan ayat 8 itu kan bahwa ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Memang kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 di sana, Tuhan yang berfirman kepada Abraham, Abraham, pergilah kamu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, gitu kan. Dan di ayat yang keempat sudah bisa lihat di sana, lalu Abraham pergi. Maka pergilah Abram dari kampung halamannya menuju ke tempat yang belum jelas, menuju ke tempat yang belum diketahui. Tentu saudara, ini juga bukan perintah yang gampang. Seperti Nuh tadi, itu juga bukan perintah yang gampang. Perintah Allah kepada Abraham juga bukan perintah yang gampang. Karena Abraham disuruh pergi ke satu tempat yang belum diketahui, Tuhan belum tunjukkan, Tuhan belum bukakan rahasia di mana tanah yang akan diberikan oleh Abraham itu, saudara. Ya, tentu ini menjadi tantangan yang tidak ringan, ya, tantangan yang tidak mudah yang dialami oleh Abraham. Namun dia taat untuk pergi. Barangkali juga ada tantangan dari istrinya sendiri, barangkali juga ada tantangan dari keluarganya, dari sanak saudaranya. Mengapa kamu kan sudah enak kepenak di sini, sudah mapan, kenapa kamu harus mendengarkan suara yang tidak jelas apakah itu dari Tuhan atau bukan? Kamu harus pergi meninggalkan kampung halamanmu itu, pergi satu tempat yang tidak jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa walaupun Abraham, Tuhan tidak menunjukkan tempat di mana dia harus pergi, tapi Abraham tetap taat dan berangkat bersama istri dan keponakannya Lot. Saudara, kata taat di ayat 7 itu dipakai kata eulabeomai. Eulabeomai. Nah, kata taat di sini memiliki pengertian taat atau ketaatan yang disertai rasa takut akan Tuhan. Jadi Nuh membangun bahtera itu disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Itu yang terus membuat dia taat. Lalu ayat 8 kata taat di sana itu berbeda dengan kata taat di ayat yang ke-7. Kata taat yang dipakai untuk Abraham itu adalah kata hupokowo. Hupokowo. Nah, ini memiliki makna bahwa mentaati, menyerah, mendengarkan, menerima perintah. Jadi saudara, Nuh melakukan itu dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga dia tidak kehilangan ketaatan. Nah, Abraham mentaati itu sebagai perintah Allah yang tidak bisa dibatalkan. Makanya dia menerima, dia menerima perintah itu, melakukan itu dengan taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman di sini menjadi dasar. Sekali lagi, iman menjadi dasar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tahu bahwa kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dimatematika. Nah, tapi melakukan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Tadi Nuh, sesuatu yang belum kelihatan. Abraham, tempat yang belum diketahui. Tapi karena dia punya iman, mereka punya iman, maka dia melakukan, maka dia taat. Apakah saudara orang beriman? Kalau saudara orang beriman, sudahkah saudara taat akan perintah Tuhan? Sekalipun itu belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Barangkali saudara masih meraba-raba sekarang ini tentang masa depan saudara. Kalau nanti saya lulus, mau seperti apa? Gitu. Tidak sedikit kemudian mahasiswa yang mengurungkan niatnya
untuk menyelesaikan studi, untuk tetap dalam panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, karena merasa setelah lulus nanti jadi apa tidak jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman itu seharusnya yang mendorong, yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi untuk saudara tetap ada di dalam panggilan, taat terhadap panggilan Allah. Hari esok, bagaimana dan seperti apa, itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Bagi saya dan saudara adalah taat, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sudah tahun 94, saya dipanggil ke Surabaya untuk bergabung di satu sekolah teologi, STII. Waktu itu masih STI, Sekolah Tinggi Seminari Teologi Injili Indonesia. Dulu namanya masih Seminari Teologi Injili Indonesia. Sekarang Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Tahun 94, waktu itu saya ada di Jawa Tengah. Nah, seumur-umur Surabaya bagi saya itu masih blank. Saya tidak punya keluarga di Surabaya. Saya punya kenalan, teman sesama waktu sama kuliah di Jogja, yang sudah bergabung lebih dulu di STI. Lalu saya diajak bergabung, kemudian saya dipanggil. Waktu itu saya hanya berbekal secari kertas dari teman baik saya yang punya kakak di Surabaya. Itu pun bukan di Surabaya, tapi di Krian. Jadi saya disuruh naik bis, kamu naik bis dari Kudus ke Surabaya, Surabaya nanti ke Krian, seperti itu, saudara. Saya masih sangat masih sangat lugu dalam arti memang tidak tahu apa-apa tentang Surabaya maksudnya. Tapi saya meyakini ini adalah panggilan Tuhan, maka saya harus lakukan. Saya harus cari alamat orang ini. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada, saudara. Telepon rumah, paling kan telepon rumah itu pun orang-orang kaya, orang tertentu yang bisa pasang telepon rumah. Jadi harus pakai surat, ya kan? Surat ini kasih Tuhan. Tapi karena saya meyakini panggilan itu, saya berangkat, ya, walaupun tidak jelas mau kemana ini nantinya. Gitu. Dan 2 hari saya harus tinggal di rumah orang itu, baru kemudian orang itu bisa mengantar saya ke STT, jadi masuk. Dan orang ini pun tidak pernah tahu nama STT itu, alamat tempatnya pun tidak pernah tahu. Jadi berbekal alamat itu lalu tanya-tanya gitu, saudara. Dan sudah banyak orang yang atau lembaga atau gereja yang menawari saya untuk keluar dari Surabaya, bergabung dengan yang lain di tempat lain. Tapi saya meyakini bahwa Surabaya tempat Tuhan memanggil saya untuk melayani sampai hari ini. Masalah penghidupan itu urusan Tuhan. Ternyata sampai hari ini saya masih hidup. Istri saya sehat, anak-anak saya sehat-sehat, dan sekolah. Kuncinya adalah taat. Yang kedua, saudara, ketaatan itu, iman itu tidak hanya membuahkan ketaatan, tapi iman itu juga membuahkan kesetiaan. Mari kita lihat ayat yang ke 9 dan 10. Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 9 dan 10 ini berbicara terkait dengan Abraham juga. Bagi saya apa yang dikatakan atau ditulis dalam Ibrani
11 ayat 9 dan 10 itu bicara tentang bagaimana Abraham menjadi orang yang setia terhadap panggilan Allah itu. Perhatikan di sini. Kan dikatakan Abraham itu sebetulnya sudah sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nanti kalau sudah membaca dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai 9. Ya. Abraham itu sebenarnya sudah sampai di tanah itu. Bahkan Tuhan berjanji kepada Abraham. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12. Ya. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan ya, diam di negeri itu. Lalu ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di tengah, di sebelah barat, dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan, seterusnya. Nah, saudara perhatikan di sini. Pada waktu Abraham pergi dari Uskasdim, dari kampung halamannya itu, saudara, dalam perjalanannya dia kemudian singgah di satu tempat, yaitu dikatakan di situ di tanah yang didiami oleh di Sikem yang didiami oleh orang Kanaan. Ayat 7 dikatakan, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dengan kata lain kan sebetulnya negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati atau yang diberikan kepada Abraham itu kan sudah sampai, saudara. Tetapi di situ Abraham tinggal sebagai orang asing. Tetapi apakah kemudian Abraham lalu kembali pulang itu? Tidak, saudara. Dia tetap tinggal di situ walaupun dia berpindah-pindah gitu kan dari tempat ke tempat yang lain. Ya. Saudara perhatikan bahkan dikatakan di ayat 10 itu terjadi kelaparan di situ kan. Tetapi Abraham juga tidak kemudian pulang kampung. Karena apa? Terjadi kelaparan di situ. Abraham tetap tinggal di situ. Memang dikatakan dia pergi ke Mesir ya untuk mengungsi cari makanan. Tapi dia akan kembali lagi ke tanah yang tadi ya Tuhan tunjukkan. Dia tidak kembali ke kampung halamannya. Artinya apa? Dia setia pada panggilannya di situ. Ya. Secara hukum tanah itu kan sudah secara de jure tanah itu sudah menjadi milik Abraham. Tapi secara de facto faktanya tanah itu masih dikuasai oleh bangsa lain. Sehingga Abraham tinggal di situ sebagai orang asing. Abraham sebenarnya kan bisa komplain pada Tuhan, mana katanya ini Tuhan berikan kepada tapi kenapa masih dikuasai oleh bangsa lain? Tetapi memang Tuhan tadi berjanji bahwa akan kuberikan kepada keturunanmu. Jadi bukan kepada Abraham, keturunanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu ini tantangan yang juga tidak ringan bagi Abraham. Karena dia harus menjadi orang asing di negeri yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi yang menarik sekali di situ adalah bahwa Abraham tetap setia pada panggilan itu. Dia tidak kembali ke kampung halamannya.
dia tidak kembali ke Ur Kasdim, tapi dia tetap setia di situ. Bahkan walaupun dikatakan tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu, ya, Abraham tetap setia di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara orang beriman? Apakah sudah setia dalam memenuhi panggilan Tuhan? Tidak mudah memang memenuhi panggilan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak problema, ada banyak persoalan, bahkan mungkin juga penderitaan. Pertanyaannya, apakah saudara yakin akan panggilan Allah itu? Karena kalau sudah yakin akan panggilan Allah itu, sudah akan menjadi orang yang tetap setia dalam panggilan itu apapun yang terjadi. Seperti Abraham ini. Itulah dua orang beriman. Setia dalam panggilan. Apapun yang terjadi, tidak tergeser, tidak tergoyahkan. Tuhan memanggil saya di sini, Tuhan memanggil saya melakukan ini, saya harus lakukan sampai terakhir, sampai akhir, sampai finish. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berbalik arah memunggungi Tuhan, tapi terus maju sampai kepada sasaran. Itulah Abraham. Tidak heran kalau Abraham diberkati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 22 itu Abraham diberkati Tuhan menjadi orang yang sangat kaya raya. Saudaraku, ada seekor anjing yang bernama Hachiko. Ini di Jepang. Anjing ini waktu kecil diadopsi oleh seorang profesor yang bernama Hedi Saburo. Nah, setiap hari anjing ini mengantar sang profesor ke stasiun kereta api. Lalu tiap sore juga menunggu kedatangan sang profesor itu di stasiun kereta api yang namanya Shibuya. Stasiun kereta api Shibuya. Nah, satu hari diceritakan bahwa profesor ini meninggal di tempat dia bekerja. Tapi Hachiko ini tidak tahu kalau majikannya itu meninggal. Dia setiap hari masih datang ke stasiun Shibuya itu untuk menunggu sang profesor itu datang. Bahkan diceritakan ketika dia sudah diadopsi orang lain, ganti majikan, Hachiko ini tiap hari masih datang di stasiun kereta api itu menunggu sang profesor tadi. Dan ceritakan kurang lebih 10 tahun itu dia lakukan. Sampai akhirnya anjing itu mati. Lalu kemudian di stasiun kereta api Shibuya itu dibuatlah patung anjing. Dibuatlah patung Hachiko untuk menghormati kesetiaan anjing kepada majikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca buku, ada buku saya punya buku Teologi Anjing dan Kucing. Menarik sekali. Kenapa anjing itu digambarkan sebagai orang Kristen yang setia, dan kucing itu adalah orang Kristen yang tidak setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau binatang saja bisa setia sama majikannya. Binatang tidak punya akal budi, tapi bisa setia kepada majikannya sampai mati. Bagaimana dengan kita yang adalah gambar rupa Allah? Kita punya akal budi, kita juga orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Apakah kita mau tetap setia sampai ke akhir? Kalau saudara orang beriman, saudara membuahkan kesetiaan. Yang ketiga, terakhir. Jadi saudara, iman itu tidak hanya membuahkan ketaatan, tidak hanya membuahkan kesetiaan, tapi iman juga membuahkan kesabaran. Ayat 11 sampai 12. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12.
Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, di sini iman Abraham diuji lagi. Iman Abraham diuji lagi. Bahwa tadi kan Tuhan akan berjanji akan memberikan satu negeri, satu tanah. Dan itu sudah ketemu tanah itu. Tuhan berjanji, tapi Tuhan kata, ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Jadi sementara ini ibaratnya ya Abraham numpang di tanahnya sendiri. Ya. Karena tanah itu masih dikuasai oleh bangsa lain. Lalu yang kedua adalah tentang keturunan kan. Di ayat Kejadian pasal 12 itu kan dijanjikan juga bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Tetapi ujian datang di mana Sarai waktu itu mandul. Tidak bisa punya anak. Dan keduanya juga sudah sangat lanjut. Ya, Sarai dikatakan sudah mati pucuk. Secara biologis, secara manusia itu tidak mungkin mereka bisa punya anak. Sarai mandul dan juga mereka berdua sudah sangat lanjut usia. Jadi tidak mungkin mereka itu bisa memiliki keturunan. Namun demikian di ayat yang ke 11 tadi, Abraham katakan ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham meyakini bahwa Allah yang berjanji akan memberikan keturunan itu adalah Allah yang setia. Walaupun secara fisik, secara realitas, secara fakta, secara kenyataan tidak mungkin bisa punya keturunan. Tapi Abraham yakin bahwa yang berjanji itu setia. Makanya Abraham sabar dalam menanti apa yang menjadi janji Tuhan itu. Saudara lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-14, Roma pasal 4. Di sana Paulus oleh ilham Roh Kudus menulis tentang bagaimana Abraham mengimani tentang keturunan itu. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke 21. Saya akan baca secara cepat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa sekali. Tidak dasar bagi Abraham untuk berharap karena dia sudah lanjut usia, sudah 100 tahun dan Sarai sudah tertutup rahimnya. Namun itu tidak membuat Abraham lemah dalam pengharapan. Dia sabar karena yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Abraham memang sempat gagal dalam kesabaran menanti janji Tuhan terhadap keturunan itu. Karena apa? Karena dia mendengar bisikan Sarai. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2, Sarai berbisik kepada Abraham, "Engkau tahu aku tidak diberikan keturunan, maka hampirilah Hagar. Jangan-jangan dari situlah Tuhan akan memberi keturunan kepada kita." Dan Abraham ikut saja ya menikah dengan Hagar. Dan itu bukan maksud Tuhan. Keturunan Abraham dengan Hagar ditolak oleh Tuhan karena itu bukan janji Tuhan.
Abraham pernah gagal karena bisikan istrinya. Jadi teman-teman hati-hati dengan bisikan perempuan, bisa bahaya itu. Adam jatuh dosa karena bisikan Hawa. Abraham gagal menanti, sabar dalam menanti janji Tuhan karena bisikan Sarai. Ahab melawan Elia karena bisikan Isabel. Hati-hati dengan bisikan perbuatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, Abraham dengan sabar menunggu lahirnya Ishak selama 25 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, 25 tahun. Penghinaan, berapa kali penghinaan yang dialami oleh Sarai dan juga Abraham dari orang-orang pada waktu itu. Tetapi Abraham tetap sabar menanti janji Tuhan dengan setia. Dasarnya itu adalah iman. Imanlah yang buat Abraham sabar. Iman kepada siapa? Yang berjanji itu adalah pribadi yang setia. Maka dia sabar menanti janji Tuhan itu. Apakah sudah orang beriman? Apakah sudah sabar? Akan di bawah saudara, saya mengamati baik waktu masih lintas budaya sebelum Sola Gracia ya, dan setelah menjadi Sola Gracia, ada banyak mahasiswa yang kemudian gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak sabar. Satu contoh adalah, kan di STT kita ada peraturan, itu peraturan sejak lintas budaya, saudara. Tingkat 1 sampai tingkat 3 belum boleh pacaran, gitu kan? Baru boleh pacaran kalau sudah pulang dari pelayanan. Itu pun harus lapor, gitu maksudnya. Pacaran pun harus dibatasi begitu rupa. Tapi rupanya banyak mahasiswa yang tidak sabar menunggu waktu itu, ya saudara. Sampai kemudian lalu melakukan pelanggaran. Ya sudah jelas pacaran adalah melanggar tata tertib dan konsekuensinya harus dicabut status. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara adalah orang yang beriman, maka saudara harus menghasilkan buah ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran. Tuhan Yesus memberkati.